Ngeremon interview kali ini saya bersama seorang teman, sahabat yang merupakan guitar repair, seleb di Bali. Oh ini seleb, ini dia yang artinya berapa selebriti di Jakarta yang penyanyi-penyanyi top Jakarta yang khusus mengirimkan gitarnya ke Bali dan diperbaiki oleh dia ini. Inilah Jero Putupret. Swastiastu Jero. Swastiastu. Ada sekitar 10 abad sing ketemu. Kurang lebih. Iya. Padahal jauh kan jarak kita. Jauh ya, Lombok Bali. Bali. Bro, Punapi Gatro, apa kabar? Baik. Baik. Beliau ini adalah seorang gitar repair. Mungkin yang teman-teman ngeremon tidak tahu bahwa ada tukang servis gitar yang sering nyervis gitar-gitar artis ibu kota. Contohnya siapa aja? Ya ada Andre Dinu. Ada pemain gitarnya Glenn. Almarhum ya. Glenn. Ada terus? Mas Bontot Topati. Ada Dewaji. Dewa Bujana. Ada siapa lagi ya? Mas Iwan Fals. Iwan Fals. Iwan Fals. Lupa lagi. Nah, ternyata memang sih beliau ini terlalu banyak artis-artis nasional yang sudah menservis gitarnya di sini, dikirim langsung direct ya dari Jakarta ya. Iya. Dan pernah suatu ketika saya melihat langsung gitar PRS Dewa Bujana yang dilukis ya, dulu, diamplas dulu, dan akhirnya dilukis sama almarhum Pak Gunarse ya. Ya, waktu itu saya langsung melihat. Terus kok bisa sampai terkenal di Jakarta itu, Jero? Bagaimana ceritanya? Ya mungkin dari obrolan teman-teman aja ya. Pas karena yang di Jakarta nih pas main di Bali kan mungkin perlu setup dikit-dikit gitu. Mungkin yang bantuin masang senar apa. Jadi kalau gitarnya mereka kan jarang yang parah-parah kan. Bagus-bagus karena gitar bagus-bagus. Jadi karena mungkin perjalanan ke sini ya perlu di setup dikit. Mungkin waktunya mereka nggak cukup untuk ganti senar ya saya bantuin gitu aja. Dan memang kalau tidak hasil karyanya bagus, mungkin mereka tidak akan pernah datang. Bagaimana menurut Jero? Mungkin itu masalah cocok tidaknya aja terhadap hasil. Terhadap hasil mungkin pas suka masih dengan tiang gitu aja. Ya kalau teknisi gitar kan pasti standar semua udah bagus-bagus. Tapi pertanyaan tiang, memangnya di Jakarta itu tidak ada tukang servis gitar, Jero? Banyak Jakarta banyak. Kan kebetulan ya awalnya ke Bali ngobrol-ngobrol setting dikit, mungkin merasa cocok dan berikutnya mereka mencoba lagi mengirim lagi gitarnya. Gitu. Akhirnya diselesaikan, dikerjakan. Tapi kalau masalah harga, nah kalau harga tiang nggak pernah matok berapa gitu ya kita di dunia seni gini susah gitu ya. Kecuali beli part apa gitu yang harus dibeli part gitar. Nah mungkin di sana saya minta bantuan dana. Kalau masalah servisan gini apa ya senang di hati gitu. Senang di hati ya? Itu aja bisa dapat membantu. Ya mereka juga bantu saya. Ya betul. Tapi memang perlu diketahui teman-teman bahwasanya kalau Iwan Fals lagi di Bali pasti beliau ini yang dikontak, dan kita kadang ajak Iwan Fals. Ya kadang ngobrol di mana. Mungkin cocok obrolan aja. Obrolan cocok. Dan samping ke tiang kan dari kecil banyak mendengarkan lagu-lagunya Mas Iwan. Jadi bermusik tiangnya berawal dari kayak Mas Iwan. Ya betul. Dari sana sekarang bisa kenal ya, senang banget ya. Tapi kalau musisi luar negeri ada Jero yang sudah diservis gitar? Kalau musisi luar negeri
Ya ada beberapa, tapi yang mereka tinggal di Bali 1 minggu, 2 minggu, sebulan itu kadang kesini bawa gitar. Sini. Ya mungkin dari teman-temannya dia. Contohnya siapa aja? Lupa dah nama-namanya. Bahasa Inggris kewahan Bahasa Inggris ya. Mungkin ketutnya. Tapi bagaimana Jero penghargaan, kebanggaan, tingkat kebanggaan, kepuasan Jero terhadap kalau misalnya Iwan Fals bawa gitar sini, dan ini memang kebetulan lagi ada barangnya di sini, satu gitar dari Iwan Fals yang lagi di repair. Bagaimana perasaannya Jero? Dia cuman merasa senang bisa membantu seorang legend itu aja sih. Legend, ya. Bisa membantu, kepuasan bagi Tiang itu. Kepuasan pribadi, jadi nggak ada di posting-posting. Ya. Karena memang menurut saya sih terlalu banyak gitarnya Iwan Fals yang lagi sedang di servisnya ke sini Jero ya. Ada beberapa sih, nggak banyak. Sekarang ada bassnya juga. Bass Selamanya dia servis. Kalau musisi seperti Balawan, pemain-pemain gitar di Bali, terlalu sering. Pak, saya servis gitar nih awalnya dari Pak Wayan Balawan. Oh, dari Balawan. Dari dulu saya kan kerja di travel, jadi bom Bali 1 itu udah nggak kerja lagi. Saya mau belajar gitar, tanya sama teman-teman di mana saya belajar gitar ya, dikasih nomornya Pak Balawan. Tak telepon Pak Balawan, ya kita ketemu di rumahnya lu di Suli. Ya. Ngobrol di sana. Belajar kalau nggak salah 2 kali pertemuan ya. Dia cerita waktu itu ada gitarnya satu rusak, gitar Ibanez apa tuh, fretnya rusak. Nah, saya coba tak perbaiki di rumah dan dia cocok. Nah dari sana awalnya dia minta berhenti dah kamu di travel biar ada yang nyerpes gitar di Bali gitu. Ya start dari itu ya mendadak beli alat lengkap dan memang lumayan mahal menurut saya juga. Kalau alat-alatnya yang waktu itu masih lokalan, saya masih ngakal-ngakalin begitu. Setahun saya udah beli yang memang khusus untuk gitar. Untuk dan memang import build up. Iya, kayak merek Stu McDonald yang gitu-gitu. Kayak ini bagian ini. Nah, yang kecil-kecil nih. Ini import semua. Gitu. Yang kecil-kecil. Itu pelan-pelan itu. Pelan-pelan ya, betul. Kan karena memang biaya yang tinggi. Iya, biayanya, terus belanja kan zaman itu susah juga. Internet belum begitu. Iya, betul. Masih gaptek lah. Jero, dari sekian gitar Toton, ten rusak gitar. Pernah rusak nggak? Kalau ngerusak sih nggak pernah ya. Kan namanya nyerpis nggak mesti ngerusak. Nah, cuman kadang dalam perjalanan itu kadang gitar tuh ada masalah yang sebelum saya tangani, terus yang punya nggak tahu. Kan, ya, itu harus tiap tidak paham dengan barang ya. Terus mungkin masing-masing teknisi kan seninya beda-beda, caranya beda-beda. Dan itu tidak bisa dikompetisikan gitu sebenarnya. Nggak bisa harusnya. Nggak bisa ya. Kan setiap pemain itu kan punya feel, punya rasa tersendiri cara memainkan alatnya dia. Jadi si pemain A, si B itu beda-beda. Actionnya itu beda-beda dia. Mungkin masalah ketinggian senar, masalah kedua masalah soundnya. Ada yang suka begini ya, begini. Ya, betul. Apalagi ya itu. Nah itu aja sih. Ya. Terus kalau manfaatnya untuk Jero sendiri dengan banyaknya artis-artis Jakarta yang servis gitar ke Jero, itu manfaatnya apa? Banyak ya. Jadi ya nggak usah yang jauh-jauh ya, artis Jakarta itu ya, yang di Bali aja yang musisi senior kan banyak yang belajar dari mereka tentang bermain gitar. Mereka ngasih tahu gini loh bermain gitar begini, yang banyak belajar karena tiang musik otodidak. Terus kalau untuk anak-anak saya juga anak-anak tiang kan juga secara tidak langsung belajar sama mereka secara direct ya, langsung ya tiang minta tolong
sama pemain-pemain itu gimana cara bermain musik kayak ini gini. Ya mereka baik-baik semua dikasih tahu dia. Di share mereka mau share. Gini. Jadi ya karena saya suka main piano, ada beberapa pemain gitar yang bisa main piano itu dikasih tahu caranya. Yang main drum juga ada. Gitar ada juga yang musisi yang buat karya tuh mereka buat album gimana. Nah, dia nanya di sana mana. Akhirnya dia juga suka buat lagu seperti itu. Jero karya-karya Jero sudah ada di publish Jero, dan siapa aja yang diajak collab sebenarnya? Kalau publish belum karena masih itu sebenarnya untuk yang buat album untuk sendiri ya. Sendiri. Nah, jadi belum dipublish lah itu. Adi album mau di dia kan modelnya. Bang ada di dia. Karena kan musiknya nggak berskill. Nggak berskill. Tenjuari dari. Tapi nih tinggal yang lihat rindu. Tapi nih ajak collabnya kan Jero? Ada di Bali yang sering bantu tiang ada Ide Bagus Putu Brahmante, Gustu, terus ada drummer Sandi Winarta, dan Sandi Winarta. Kalau bass kayak Mas Dodi, terus, Mas Indra Gupta. Kalau yang lain ada beberapa musik gamelan, ada Manswide itu dia ngisi gamelan. Terus ya untuk komposisi yang banyak juga nanya-nanya sama ada teman Jeko Fauzi dia beli Suradipe di Lombok. Dan untuk beberapa instrumen yang ada yang ngisi dari Jakarta kayak drummer ada Ica Sumantri. Terus ada Ica Sumantri itu pemain drumnya nah. Pemain drum zaman dulu dia drummernya Trisam ya pernah Trisam. Terus apa itu musik-musik di TV itu dia lupa. Mas Toto juga. Terus apa lagi ada main bass Mas Indro dia ada ngisi. Mas Bintang juga dia ngisi. Nah yang tapi banyak yang di Bali, teman-teman di Bali yang sudah terjun di dunia musik, saya nanya-nanya sama mereka, banyak diajari sama mereka. Begitu. Ajaran nakal gitu maksudnya. Ya termasuk itu juga. Terus kalau kembali ke servis Bro, ke servis itu biasanya untuk biaya servis gitar itu berapa Bro? Kalau biaya nggak mesti nggak mesti berapa itu. Misalkan contoh kecil untuk wiring pasang pickup itu. Nah, itu ada bandrolnya yang sudah beredar secara umum berapa itu udah ada. Kalau refret gitu kan, refret udah jelas harganya fret berapa beli. Nah, itu yang paling minta jasanya aja berapa itu. Ya, kalau pengerjaannya juga tergantung kondisi barangnya. Seberapanya yang bermasalah dan tergantung antriannya juga. Pengerjaannya. Terus kesibukan selain gitar repair napi Jero? Kalau dulu masih gini ya, ikut sama temen jualan sayur. Terus ada tiang di travel juga. Nah sekarang udah tiang tinggalkan itu travel sama sayur, jadi tiang servis gitar sama ya kayak Aji lah. Nah terus kalau anak-anak jenis musik yang disukai itu apakah maksudnya apakah semua anak-anak suka musik jadi ya? Anak tiang yang cowok-cowok sementara ini semua suka musik. Jadi ada yang suka main piano, main gitar, jazz dia mereka. Jazz. Karena pergaulannya begitu. Iya, mungkin dia sukanya di situ ya. Dia nggak membatasi dia main apa. Kalau yang kedua dia suka drum, gitar, buat lagu juga. Ya. Kan memang pemirsa, anaknya yang nomor 2 termasuk kategori sudah mulai arah profesional dan bermain berapa musisi gitu ya. Dengan siapa aja? Ya belum baru jamming aja. Jamming ya. Tapi kan untuk urus nak jenik mundu main drum Bu, Jo mantap.
Ya sering bantu Tiang untuk di musik lah. Ya, betul, betul, betul. Mereka sering bantu Tiang untuk. Dan karya Jero berapa album dah ada Jero? Saan badut lo album sih? Dua album. Wah, oh iya iya. Untuk didengerin sendiri sama ya Wong Samar lah dia. tapi kan sebenarnya harus publish, udah sih publish. Ya, belum karena nggak terbiasa main musik. Setelah copet. Setelah corona. Nah, yang gitar nih sih nah Jero. Niki kebetulan ini ada gitar bule ini patah. Takamin Japan ya, ada patah, ini ada patah. Terus belum dia kerjain. Ini gitar temen Gus Andi namanya. Nah, ini gitarnya si Robi Napikula. Oh ini. Ya, kebetulan kemarin baru masuk. Kemarin. Kalau ini gitarnya Pak Teddy namanya. Jadi dia kolektor gitar. 7 string. Banyak gitar, ada Gibson juga dia. Iya. Ada ini gitar mudah-mudahnya sebenarnya Jero. Mudah ya. Ada mall paling mudah 36. Iya. Baiklah pemirsa, itu wawancara saya bersama Pak Jero Putupret tentang bagaimana dunia repair gitar, dan beliau adalah kebetulan tukang teknisi gitar seleb. Jadi bagi pemirsa yang ingin menservis gitar, silahkan hubungi beliau, nanti saya akan terakan nomor WA di sini. Saksikan terus Raymond interview karena masih pasti ada orang-orang hebat yang akan saya wawancara. Terima kasih banyak saudara. Ulang lah. Pak Jero, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan hari ini. Terima kasih banyak. Baik, itulah interview saya bersama Putupret, seorang teknisi gitar seleb di Bali. Dan kenapa saya panggil seleb? Karena banyak musisi-musisi Jakarta yang mendatangkan gitarnya khusus diservis sama beliau. Dan mungkin teman-teman yang interview tidak ada yang tahu, mungkin kurang yang tahu, sedikit yang tahu tentang beliau. Kalau mau berkenan untuk menservis, silahkan hubungi beliau, nanti saya akan terakan nomor WA. Dan itulah ngeremote interview saya sama beliau, dan saksikan terus ngeremote interview karena ada orang-orang hebat nanti akan saya interview. Terima kasih terus semua.